Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warsitokraf. Dalam video kali ini aku mau berbagi tips sama kalian bagaimana melawan rasa malas. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita minta bantuannya sama teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, like, share jika video ini bermanfaat. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Aku di sini mau berbagi tips, yaitu 6 tips untuk melawan rasa malas. Oke, teman-teman, yang pertama, untuk melawan rasa malas itu adalah dipaksa. Kenapa harus dipaksa? Ya, obat malas itu tidak bukan ya dari diri kita sendiri. Kita yang memaksa dan dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa, ya sampai kapanpun kita nggak bisa bergerak, nggak bisa melawan rasa malas. Karena rasa malas itu susah. Kita beli obat dimanapun kayaknya nggak ada obat semahal apapun, kalau diri kita yang nggak memulainya, ya susah. Begitulah teman-teman, begitu susahnya melawan rasa malas, sehingga dengan malas kita nggak mau ngapa-ngapain. Misalnya bikin konten YouTube, itu pas nggak lagi depan kamera idenya muncul, ketika pas depan kamera langsung ngeblank. Ya, itulah yang namanya malas. Oke, teman-teman, kita masuk yang kedua. Yang kedua, obat rasa malas dipaksa. Ya, lagi-lagi dipaksa. Karena tidak ada obat yang paling ampuh untuk melawan rasa malas kecuali dipaksa. Aku jadi ingat sama pesan guruku dulu waktu masih sekolah. Obat rasa malas itu adalah ya dipaksa. Ketika kita malas mau ngapa-ngapain ya harus dipaksa. Malas makan dipaksa. Kita malas mandi juga harus dipaksa. Kita malas bikin konten juga harus dipaksa. Ya, semuanya harus dipaksa biar kita itu tidak tertimbun dengan rasa malas. Karena kalau sudah malas, ya gitu deh, selalu menunda-nunda apa yang kita inginkan. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini, untuk melawan rasa malas, ya masih sama, yaitu dipaksa. Kenapa dari 1, 2, 3 dipaksa? Ya, itulah teman-teman, karena dipaksa itu adalah obat yang paling ampuh, yang kita sendiri yang membuat, dan obat itu untuk diri kita sendiri, dan dipaksa itu tidak bisa untuk orang lain yang malas, kita yang maksa, susah banget. Kecuali kita memaksa anak kita atau adik kita, ketika dia malas disuruh, malas bantu-bantu, ya itu bisa aja dipaksa. Tapi kalau misalkan itu orang lain yang nggak ada hubungan saudara, ya susah dong mau dipaksa. Terus kalau ada pacar yang maksa-maksa, ya tanya aja dia pacarnya, lah kowe iki sopo kok maksa-maksa? Main ke sana, nggak boleh main ke sini, nggak boleh bergaul sama itu, sama ini, dan selalu dilarang dan dipaksa. Ya berontak aja lah, karena belum ada ikatan yang pasti. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk yang keempat. Ya. Yang keempat itu juga sama, masih tetap dipaksa.
karena paksa itu sesuatu yang bukan kehendak kita, tapi dipaksa terus. Ketika kita males, dipaksa lagi. Ternyata dipaksa itu adalah obat yang paling ampuh. Mungkin selama ini kita nggak tahu apa obat rasa malas itu, karena ketika kita sudah malas, kita tidak ingin beranjak, kita tidak ingin melakukan apa-apa, dan kita pengen bermalas-malasan, tidur-tiduran, nyantai-nyantai, nggak ada kegiatan. Ya, itulah merupakan bagian dari malas. Untuk yang kelima dan keenam itu topiknya masih sama, masih dengan rasa malas. Karena malas itu sesuatu yang menjenuhkan, sesuatu yang membosankan. Lagi di tempat ramai kita malas, lagi di tempat sepi kita malas, lagi beraktivitas tiba-tiba kita malas, terus lagi pas semangat-semangatnya kita tiba-tiba malas. Ya, malas itu kapan aja bisa terjadi, kapanpun bisa menyerang kita. Nah, kita yang udah tahu obatnya, ya jangan sampai lah kita malas tidak mau ngapa-ngapain, karena malas itu tidak menguntungkan dan tidak akan membuat kita menjadi apa-apa. Cobalah bayangkan, kita misalkan jadi seorang YouTuber nih, kita dalam satu minggu disuruh upload minimal 3 kali. Ketika kita malas, apakah dalam satu minggu itu bisa ngupload 3 video atau 1 video? Ya belum tentu. Sedangkan yang nggak malas saja belum tentu bisa, apalagi yang malas gitu loh. Jadi malas itu ya kita buanglah mulai dari sekarang, jangan kita pelihara. Kalau ketika kita udah mulai malas, ya dipaksakan aja. Ketika nggak enak, ketika nggak nyaman, merasa berat, ya dipaksa aja lah. Karena berat itu hanya di awal aja. Kalau sudah, ya relax aja. Jadi enjoy, kita menikmati, nggak terbebani. Ya, begitulah teman-teman buat malas. Ini adalah video yang aku buat ketika aku malas. Ya bukan malas, tapi ngeblank, kontennya amburadul. Jadi aku buat video ini sebagai mengganti konten yang udah aku tulis tadi. Oke teman-teman, kalian bisa ambil video ini atau bisa tonton video ini jika video ini bermanfaat, dan kalau tidak bermanfaat, kalian boleh dislike, karena berkarya itu butuh proses, butuh perjuangan, apalagi buat kita semua yang YouTuber pemula. Mudah-mudahan dalam 2020 ini kita semua mencapai target 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Oke teman-teman, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancen oke. Uhui.